Nah, tadi kan dikatakan bahwa berdasarkan teori organ, ya, dia mempunyai organ-organ. Ya. Nah, apakah organ-organ tersebut mempunyai keinginan tersendiri? Oh, nggak boleh, Mas. Kalau di dalam perkumpulan kemudian berdasarkan teori organ, terus organ mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, namanya bukan perkumpulan, itu bubar jalan itu nanti namanya. Harus sama ya? Iya, harus sama. Jadi gini, mohon maaf. Aturan main di dalam suatu perkumpulan itu kan AD/ART. Ya, AD/ART itu berlaku sebagai perjanjian buat mereka. Isinya tidak boleh disimpangi. Karena ini adalah fakta sat servanda, mengikat bagi semua yang ada di dalam perkumpulan itu. Jadi tidak boleh menyimpang dari sini. AD/ART itu biar anggaran dasar itu sifatnya dasar, tetapi kalau sudah anggaran rumah tangga itu pasal-pasalnya lebih rinci. Nah, kemudian di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di sini biasanya ada program kerja. Nah, program kerja ini ya ini tidak boleh bertentangan dengan yang di sini, tidak boleh, harus merupakan satu kesinambungan. Itu satu nafas ya? Satu nafas. Begitu juga dengan organ-organ yang ada. Ya. Kan gitu ya. Saudara ahli. Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut itu kan disebutkan tentang visi misi. Ya, visi misi tujuan itu harus sama di situ, Mas. Sama ya? Ya. Itu di anggaran dasar. Harus dijalankan semuanya ya. Iya. Nah, kemudian apakah apa yang sudah ada di sini visi misi baik dalam anggaran dasar rumah tangga itu boleh diubah secara sepihak oleh pengurus? Ya nggak boleh. Itu di mana yang bisa dirubah? Apakah oleh pengurus saja atau melalui suatu mekanisme? Apakah itu adalah PAN gitu, ataukah itu adalah kongres atau apa ya? Itu biasanya yang pernah saya alami itu melalui kongres. Jadi misalnya merubah anggaran dasar kongres, ini pasal ini saya rubah begini, mana setuju tidak? Nah, itu tinggal ngitung gitu. Tidak bisa anggaran dasar, anggaran rumah tangga dirubah seenak. Tidak dirubah, ya. Bisa dirubah ya. Ya. Itu kesepakatan. Ya. Apakah kesepakatan di dalam kongres tersebut itu harus dicantumkan di dalam suatu penetapan yang dibuat oleh presidium sidang, atau apabila ada perubahan sebatas perubahan yang ada di sini saja? Jadi kalau ada perubahan, ya udah perubahannya dan kemudian ada di sini, atau perubahan ini ada dasarnya berupa penetapan dari presidium sidang ketika terjadinya perubahan di dalam kongres atau rapat kerja nasional. Ya kalau ada perubahan itu harus dinyatakan itu, kemudian dirubah di situ, nanti wujudnya adalah perubahan baru dicantumkan di dalam anggaran dasar tersebut ya. Iya. Apabila tidak ada surat penetapan dari presidium sidang, apakah perubahan yang ada tersebut itu sah atau tidak? Tidak ada perubahan itu, tidak dibikin. Tidak ada harusnya dibikin, Mas. Tidak ada kesatannya sah atau tidak? Tidak sah ya. Ya. Saudara ahli, tahu dengan presidium? Tahu ya. Nah, kalau di dalam IPA untuk pelaksanaan kongres itu dipimpin oleh presidium sidang dan presidium sidang ini udah bentuk IPA. Ini dia berarti tolong coba. Oke. Saudara ahli. Baik. Kalau fakta kan juga kan fakta beliau ini. Saudara ahli, di dalam suatu kongres itu apakah ada yang
memimpin kongres tersebut? Ya kalau itu pastilah Mas, kalau nggak ada yang memimpin, ya. Itu sebagai pengatur dari kongres. Iya. Kemudian tadi kan dikatakan terkait dengan persoalan quorum. Nah, apakah untuk menyampaikan quorum tersebut disampaikan oleh presidium sidang tadi atau disampaikan oleh pihak-pihak yang lain untuk menyatakan bahwa ini quorum atau tidak? Quorum itu kan berdasarkan suara, Mas. Oh iya, Ya kan? maksudnya 50+1 atau 2/3 dari yang hadir tunjuk tangan kan begitu biasanya. ya. Nah tinggal hitung 1, 2, 3 pesertanya 100, ini ternyata masih 40, berarti belum kan begitu. Ini terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan ya, Ya. gitu ya. Apakah itu hanya sebatas jumlah peserta atau juga terkait dengan pengesahan pengambilan keputusan terkait dengan quorum tersebut? Itu menurut pengalaman saya nih, Mas, ya. Itu tergantung, Mas. Kalau misalnya kongres hari ini peserta katakanlah penjim, Mas, perkumpulannya anggotanya ada 100, kemudian yang hadir baru 40, misalnya yang hadir 40 anggotanya 100, kemudian ditanyakan oleh pimpinan sidang apakah ini sudah sidang dilaksanakan atau belum. Jadi kan pengalamannya ahli, bukan keahlian yang sebetulnya. Ya, karena beliau tanyanya itu yang beliau. Jadi akhirnya jadi pengalaman yang diceritakan. Ya. Bukan keahliannya. Saya coba pertanyaannya majelis. Ya. Saya coba pertanyaan. Saudara saksi, saudara saksi tadi mengatakan terkait dengan pasal 1338 ayat 1 terkait dengan fakta peserta. Apa sih dasarnya dikatakan adanya azas fakta peserta? Wong itu asas atau pertanyaan. Iya. Asas itu kan 1338 itu kan aturan main di dalam KUA Perdata. Asasnya asas fakta dan servanda. Kalau pertanyaannya apa dasarnya, ya Mas tanya ke bentuk undang-undang sana. Oke, apakah sebelum Itu kan ada sebelum saya lahir. apakah adanya azas atas unsur pada itu dilatar belakangi dengan adanya prinsip mengatakan bahwa apa yang dikatakan seseorang adalah suatu perjanjian yang harus dilakukan oleh dia dan merupakan suatu keagungan untuk menjalankannya. Apakah yang dikatakan seseorang? Pertanyaannya mungkin nggak begitu kali. Bingung saya pertanyaannya. Apakah yang dikatakan seseorang? Iya. Saya belum jelas atas pertanyaan saudara. Oke, jadi pertanyaan saya itu sebenarnya apakah yang melatar belakangi adanya azas fakta unsur pada saat zaman Romawi itu, sehingga saya bisa bertanya untuk selanjutnya terkait dengan disebutkan rek. Ya, terus Itu yang saya tanyakan itu adalah apa sih sebenarnya melatar belakangi adanya azas atau doktrin dari fakta unsur pada yang menyatakan bahwa dia adalah ya. Itu tentunya kalau kita berbicara 1338 kita juga tidak boleh meninggalkan 1320, Mas. Karena mereka sepakat itulah, maka karena kesepakatan ini dia menuntut juga diberlakukan 1338. Untuk itu makanya berkaitan dengan 1338. Iya. Kalau tidak ada 1320 tidak terpenuhi, otomatis 1338 juga tidak akan berjalan. Itu makanya 1338 ayat 3 harus terpenuhi. Ya. 1338 itu terkait dengan apa? Ketika Itikat baik. Pada saat kapan sih itikat baik itu terjadi dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri, terutama dalam etikat itu adalah suatu hal yang senyatanya atau berlaku berdasarkan garis-garis yang ditentukan atau berlaku secara fair dan jujur itu. Etikat baik. Apakah ada perbedaannya antara disebutkan baik dan conditioning? Saya rasa tidak. Terkait dengan prinsip-prinsip keseimbangan.
prinsip-prinsip keseimbangan itu kan adanya di dalam pembuatan perjanjian, Mas.